Halo Sobat Wibangun, selamat datang di channel Wibangun. Kali ini kita mau tanya-tanya ke Bang Deddy tentang proses renovasi yang ada di lokasi Greenwood, perumahan Greenwood Semarang. Bang Deddy bisa diceritakan nggak proses renovasi waktu itu yang kita kerjakan itu mulai dari apa saja? Kita kan sebenarnya itu menerusin kerjaan kontraktor lama yang nggak beres ya. Jadi agak PR juga sih. Dimulai dari kamar mandi otomatis kita buat saluran air kotornya. Sorry Bang Ded, saya potong dulu. Oke. Ceritanya itu tadinya gimana? Jadi permintaan dari owner itu, kondisi rumahnya tuh awalnya seperti apa? Kok apakah ada kejadian yang ditinggal oleh kontraktor atau gimana? Dari awal owner itu kan pakai developer ya Mas. Pakai developer, taunya dari pihak developer nggak ngelanjutin nih kerjaannya. Di sisi itu juga si owner ini kan sebenarnya punya rumah di luar Jawa, jadi dia udah agak pengalaman gitu, maksudnya nggak yang awam-awam banget. Nah dia tahu proses pengerjaannya tuh dari developer tuh nggak bener gitu, maksudnya nggak sesuai SNI gitu. Berarti tidak bertanggung jawab ya? Betul. Kontraktornya yang lama. Ya akhirnya di stop sama owner, terus ngubungin lah dari Wibangun, terus konsultasi dari tim kita juga survei ke sana, yang dipengenin sama owner ini apa aja sih yang dikerjain. Kita semua kita bina rapi, deal tuh. Nah yang dikerjain itu tadi kamar mandi lengkap tuh sama sanitasinya, terus saluran pembuangannya juga belum tuh dari developer lama juga belum tuh. Berarti itu cuma ditinggali itunya aja. Dia udah bikin itunya, udah bikin septic tanknya, cuman salurannya yang kesana belum dibuat tuh. Aneh juga tuh. Nah terus kita ngerencanain sama owner kan, dari saluran kan otomatis ditanam kan, ditanam di lantai kan. Kita jalurnya, Berarti kita yang gali itu ya Bang Ded? ya kita itu sih apa, saling diskusi sama itu si owner sih, maunya dibuat gimana. Udah akhirnya kita buat salurannya, terus finishing kamar mandinya juga tuh, termasuk dindingnya, terus showernya mau pakai yang gimana, water heaternya, plafonnya, semua dari kita semua tuh yang ngerjain. Terus dari pekerjaan keluar itu ada juga tuh nerusin tembok pembatas tuh Antara rumah sebelah? Ya rumah sebelah sama rumah si owner ini. Jadi kayak tembok keliling gitu, tapi yang bagian depan. Oh yang belakang udah jadi tuh. Nah yang masalahnya itu kita juga kalau nyambung tembok gitu kan harus angkur dulu ya. Kita angkur biar nyatu tuh sambungan baru sama sambungan lama. Terus pengecatan juga dari kita semua. Tapi kalau menurut dari Bang Deddy, kualitas bangunannya yang dari kontraktor lama gimana? Sebenarnya kalau dibilang kualitas sih tetap yang punya rumahnya ini, ownernya ini, kalau menurut saya sih ketipu ya dengan harga segitu tapi dapatnya spek subsidi tuh. Oh berarti spek yang dipakai itu spek yang jelek, spesifikasi subsidi gitu. Sih ya. Makanya agak kasihan juga nih sama ownernya nih, dia udah ngeluarin uang banyak, taunya dapatnya gitu doang. Banyak PR yang harus diperbaikin sih. Oke. Terus sampai pekerjaan kayak pemasangan pintu, jendela itu semuanya dari kita semua. Karena emang dari sana tahapannya belum sampai sana, cuman udah di stop sama si ini nih, si ownernya. Kita juga nggak tahu nih dia udah bayar full atau gimana juga nggak tahu. Cuman karena emang kerjaannya nggak sesuai kali ya, maksudnya nggak sesuai dengan rencana yang dikasih, speknya juga spek subsidi, akhirnya diputusin tuh kontraknya tuh. Pakai dari Wibangun akhirnya. Berarti setelah dari pekerjaan yang di kamar mandi tadi, habis itu kita ngerjain apa aja Bang Ded? Yang dari dalam rumah dulu. Itu awalnya kita kan dapat kontraknya kamar mandi, plafon, serta sanitasinya semua lah, kamar mandi full lah.
terus sama dinding keliling yang luar itu akhirnya meremen tuh si owner pengen nambah terus berarti ya. si owner pengen tuh, Mas kira-kira kalau mau bikin kolam bisa nggak? Oh bisa Pak, kami juga pengalaman kok bikin kolam. Terus kita terangin kan teknisnya. Jadi si owner ini pengen di belakang rumah taman itu dikasih kolam ikan koi kan. Awalnya si owner mau pakai tukang biasa tuh, cuman kita saranin Pak, kalau kolam gitu kan ada itu ya Pak, ada chambernya ya Pak. Chambernya juga isinya bukan orang itu sih, maksudnya nggak asal sih, emang harus orang kolam asli yang bikin, yang paham gitu. Buat sirkulasi airnya, sirkulasi oksigennya juga harus bener sih Pak. Makanya pakailah Wibangun tuh. Oh, berarti Wibangun juga bisa bikin kolam ikan juga Bisa dengan kolam ikan, kolam model yang renang, ada chamber itu. kolam susu bisa semua. Itu guys, bisa yang mau bikin kolam bisa hubungi Wibangun. Nah terus setelah kolam selesai, owner ngerasa puas kali ya, terus akhirnya ditawarin lagi, Mas kalau carport sekalian dibikin gimana? Pak itu carport kan udah jadi ya Mas, tapi bentuknya kan jelek tuh. Itu bentuk awalnya gimana? Bentuk awalnya carport. Carport itu cuman tanah tapi di beberapa kayak ada apa ya, plester bukan sih, kayak lantai kerja gitu, cuman kayak agak rata gitu. Jadi ada yang masih tanah, ada yang lantai kerja kayak berusaha gitu. Si owner minta tuh yang depan dibuat itu Mas, sisain buat taman, dibuat kayak buk gitu buat taman, terus mobilnya parkirnya yang tengah, terus yang sini ada motor. Terus itu ya Mas, lantainya pakai paving. Oke lah kita buat. Mau kemiringan berapa Pak? Karena rumahnya kan dari jalan naik tinggi banget tuh, dari jalan perumahan naik tinggi banget. Akhirnya kita buat kemiringan, oh nggak salah 25 apa 35 derajat, kita lupa sih, antara 20 sampai 35 lupa. Kan itu lantainya agak curam banget itu. Lantainya pakai keramik atau lantainya yang buat parkiran motor itu mintanya itu keramik, bukan keramik, granit unpolished. Cuman kayak disekat-sekatnya gitu, dibikin sekat-sekat kayak batu sikat. Oh iya, biar kayak ngotak-ngotak gitu. Jadi kayak nggak yang full granit, tapi kayak ngotak dikit, terus nanti ada sekatnya di model gitu ya. Di model gitu. Terus yang samping sebelah kanannya dia minta dibuat paving aja. Oke lah, dari pekerjaan itu sih kalau paving tetap ada pemadatan tanah juga sih itu. Oh iya. Karena kalau di Greenwood Semarang Barat kan emang tanahnya kan tanah labil tuh. Tanah gerak. Ya, tanahnya tanah labil. Jadi kita nggak berani kalau cuman tahu-tahu pasang paving gitu pasti ambles. Oke. Makanya kita ada pemadatan tanah juga. Stemper dulu ya Bang. Ya, stemper. Kalau di rumah itu kan lantai 2 ya Bang Ded. Itu pekerjaannya full dari lantai 1 sampai lantai 2 atau kita cuma di lantai berapanya aja gitu? Kalau lantai 1 kita nggak full, lantai 1 kita cuma nerusin. Tapi hampir semua plafon juga kita semua yang ngerjain. Awalnya ada plafon yang udah dikerjain sama kontraktor lama? Belum. Jadi plafon akhirnya di beberapa tempat ada yang minta pakai gypsum, terus di drop ceiling gitu. Terus di beberapa tempat yang kayak di tangga tuh dia minta PVC. PVC-nya juga nggak main-main sih, dia mintanya merek Sunda sih. Oh, yang paling bagus setahu saya. Mungkin ada yang lebih bagus ya. Cuman kalau di pasaran sini sudah harganya udah yang paling kualitasnya bisa dibilang paling oke juga. Iya sih, tinggi banget harganya. Kalau di lantai 2 kita pasang keramik lantai sama granit, itu kita yang masang. Itu semuanya. Full? Nggak full sih, di beberapa tempat sih, kayak yang kayak di balkonnya itu kita yang masang. Terus di kamar beberapa juga kita sih. Bahkan dari gordennya pun juga orang kita yang masang. Oh, tapi bahannya sendiri? Bahannya kita. Jadi sesuai request dari owner ya, spesifikasinya. Spesifikasi dari owner gini, Mas kalau kita maunya yang pakai keramik kayak gini, granit kayak gini, ada nggak ya? Coba carikan dulu. Kita ada tim tuh yang survei ke pasar kan, Pak ada Pak. Terus per meternya berapa Mas? Per meternya segini Pak. Oke nggak? Kalau oke ya kita kerjain, kita beli sekalian. Oke Mas, nggak apa. Jadi kalau dari Wibangun
kita mau masang finishing pasti kita konsul dulu ke diskusi dulu ke owner. Misal diserahin ke kami pun mereka nggak ada model, maunya gimana Pak? Misal maunya yang biasa-biasa aja Mas, ya yang motif marmer atau apapun itu, ya pasti kita ke pasar, kita foto dulu semuanya, sampelnya kita kasihkan mau yang mana Pak? Yang intinya kita survei dulu sesuai sama keinginannya. Kita harus ngasih beberapa contoh model gitu ke owner. Biar ada gambaran. Ya, karena kasihan juga udah ngeluarin uang tapi nggak sesuai sama seleranya kan kasihan juga tuh. Tapi yang diminta sama owner itu yang untuk di Greenwood ini tuh dia minta spesifikasinya yang seperti apa? Dia minta yang spesifikasi yang bagus atau dia yang mintanya standar? spesifikasi high end sih. Kalau kita tahu kan di pasaran yang harganya mahal itu kan ada kayak Roman. Nah, Di granitnya itu ya. granit, keramik dia hampir semuanya pakai Roman. Bahkan keramik dinding pun dia pakai Roman juga tuh. Itunya sanitary yang di Dia minimal American Standard. American Standard, terus showernya juga American Standard. Kalau water heaternya pakai dari apa aku lupa ya. Bukan Artugo kok. Lupa pokoknya bagus juga kok itu. Okay. Makanya kita kan juga kasihan kan, maksudnya si owner kan juga cerita tuh, kita dealnya sama developer segini harganya, spesifikasinya juga mintanya kan tahu sendiri tuh yang high end semua kan. Tapi kok kerjanya gini, makanya diputus kontrak itu. Iya, nggak sesuai sama itu sih, nggak sesuai sama perjanjian awal sih. Untuk cat dindingnya sendiri untuk interior pakai apa nih Bang Ket? Interior, eksterior full jotun. Pakai jotun Full. Oke. High end semua yang dipilih sih. Itu kira-kira berapa lama Bang Ket pengecatannya itu? Kalau pengecatan yang dinding keliling luar sih sebentar ya, cuman yang dalam kan akhirnya juga suruh ngecat sekalian kan, Berarti kita nggak bisa nentuin berapa lamanya, soalnya dari owner ini modelnya nggak yang langsung satu kontrak nih mau dikerjain apa aja semua, itu nggak, tapi kayak nambah-nambah gitu. Puas nih sama hasilnya, terus oke lah kita tambah yang ini sambil berjalan gitu. Tapi itu tuh jadi kontraknya banyak, beberapa tahap. Sebelum itu memang tembok itu memang udah ready, tinggal ngecat atau ada proses plester aci lagi? Ada plester aci lagi. Jadi mereka di beberapa tempat itu emang udah ada yang plester acian. Dia pakainya bata ringan tuh. Tapi di beberapa tempat juga masih belum, cuman dinding-dinding aja. Tapi kalau yang dinding keliling, nah kita itu sih yang dinding keliling depan garasi carport itu kita yang bikin, maksudnya kita nyambung, makanya harus ada angkur tadi kan. Karena buat sambungan itu kan juga kalau nggak diangkur juga bahaya juga. Takut. Kalau kemarin saya lihat itu kayaknya di dinding depan deket pintu masuk itu ada dikasih granit juga di dindingnya. Oh iya, fasad depan owner minta di granit semua, full dinding granit. Terus sebelum entrance masuk rumah itu kan ada terap tangga tuh. Nah itu dia yang punya si owner ini minta dibikin tapi pakai andesit. Andesit yang tebalnya 3 cm kalau nggak salah, tebel banget tuh andesitnya. Dan itu dia nggak yang andesit kotak langsung dipasang gitu, enggak, dia mau minta dipinggul gitu. Berarti ya, untungnya tukang kita bisa sih. Itu dari segi harganya pasti mahal ya Bang? Ya pasti itu si owner, tapi si owner itu konsekuen, dia mintanya aneh-aneh tapi dia juga siap bayar juga. Oke. Selain itu pekerjaan finishing yang lain seperti pemasangan pintu, terus kaca, kusen-kusennya itu gimana Bang Det? Pakainya bahannya apa? Kalau yang di ruang tengah ke taman belakang itu ada sliding door tuh. Sliding door ukurannya hanya 3 meter nggak salah. 3 meter itu kita kasih UPVC, karena kalau aluminium kan ya tau lah, kita aluminium sama UPVC kan lebih tebal UPVC lah. Kalau UPVC. Terus kamar-kamar itu pakainya kayu tapi kita lapis cat duku, jadi kayak
mengkilap gitu, cat mobil gitu. Terus yang pintu depan kupu tarung itu pakainya kayu juga. Kayunya kita pakainya penggire full oven. Terus dicat duku semua. Berarti nggak semua satu bahan pakainya Enggak. Jadi kayak yang beberapa jendela itu kan pakainya juga UPVC tuh. Terus kayak yang boven kamar mandi itu kita pakainya aluminium karena juga lebih ngirit juga. Oke. Itu overall dari pekerjaan itu ada kesulitan nggak Bang Ded? Sebenarnya kesulitan sih itu ya karena kita ngurusin kerjaan kontraktor lama. Kalau kontraktor lama kerjaannya bener kita enak kerjainnya. Maksudnya apa ya? Tinggal nerusin gitu loh. Iya. Tapi kan kita enggak, kita kayak pekerjaan kontraktor yang lama kita harus mikir nih, oh ini nggak bener, ini harus diapain, dibenerin ya, dulu. ya, ada ritmenya sendiri gitu. Ini kita di situ aja sih. Oke, untuk masalah soal cuaca atau faktor-faktor lain yang menghambat pekerjaan gitu nggak ada ya? Waktu ngerjain carport karena posisinya musim hujan ya, kita kan carport itu yang tadi saya bilang minta dipakai batu sikat, terus ada granit, batu sikatnya tuh minta dilapis coating gitu biar menggelap itu. Nah, lapis coating itu kalau sekali coating harus jadi dan harus kering bener-bener kering baru dilapis. Itu lama coating nggak lagi keringnya itu? Keringnya sebenarnya sebentar, cuman waktu itu di coating kita kan mau coating yang kedua tuh, yang lapis kedua. Nah kebetulan hujan. Hujan warnanya coatingannya berubah, nggak sama tuh. Luntur. Ya lu nggak ngerti juga sih itu karena yang kanan sama yang kiri sebenarnya sama-sama kena hujan, cuman warnanya beda. Ya terus kita ulang dari awal. Di kalau bahasa Jawa ini dikeletoi itu apa sih? Dikelupasin satu-satu lama tuh. Yang bikin lama itu. Nggak tahu juga kenapa kena hujan yang samping kanan beda sama yang samping kiri, nggak tahu juga. Berarti kendalanya di situ aja ya Bang? Saya cuma situ aja sih, selainnya overall oke semua aman. Karena di dalam rumah juga atap kan udah jadi semua. Oke. Sama ya si owner juga minta tuh, Mas ini fasadnya kalau gini-gini aja ngebosenin ya, boring ya, enaknya diapain? Berarti ngubah fasad juga itu Bang Ded? Nggak ngubah fasad sih, cuman kita kayak nambahin bukan conwood sih kita pakainya kayak GRC Lisbang gitu, cuman disusun yang sebelah kanan aja. Jadi kayak kesan kayunya tuh dapat gitu. Udah nambahin itu aja sih. Oke. Kalau dari dosen sih kita ngikutin dari konsultan desain yang lama ya. Ada tambahan itu kalau nggak salah ada tambahan roster di lantai 2 ya. Roster lantai 2 tuh minta supaya agak ketutup, cuman masih kayak angin masih bisa kena itu. Cuman itu sih nggak ganggu bangunan utama sih, cuman kayak di pembatasnya aja sih. Jadi kayak bisa minta agak ketutup, terus pengennya cahaya masih bisa masuk sama angin masih bisa masuk. Yaudah, kita pakai roster, tapi kita pakai rosternya juga yang cor. Karena kalau roster cor kan finishingnya enak, ya harganya lebih mahal pasti. Cuman finishingnya kalau mau dicat nggak perlu tuh kita finishing plaster atau apa, nggak langsung cat. Langsung dicat bisa ya. Makanya harganya lebih mahal itu. Terus ada lagi Mas Rio yang tanya, udah tak ceritain semua sih kayaknya. Ya mungkin kedepannya kalau si owner minta lagi ya kita siap-siap aja sih. Tapi ini masih dalam masa pemeliharaan di beberapa tempat aja, maksudnya nggak yang semua pekerjaan. Soalnya kan beda-beda tuh. Ini ada yang mulai bulan ini, terus yang satunya mulainya bulan ini. Ya beberapa titik sih masih ada masa pemeliharaan. Dari kita kan biasanya masa pemeliharaan 6 bulan tuh. Ya kita tanggung jawab masa pemeliharaan. Misal yang dikerjain kita ternyata kok ada yang rusak atau yang apa, ya kita perbaikin dan itu gratis. Karena tanggung jawab dari itu kita kan. merupakan servis juga dari bangun. Betul. Nah itu. Nah yang anehnya
yang rusak tuh malah bukan kerjaan punya kita, malah yang kerjaan kontraktor sebelumnya. lama. Si owner awalnya bilang masuk pemeliharaan kan, masih Pak, coba Mas ke sini ada yang rusak nih. Nah setelah kita cek ternyata punya kontraktor lama bukan punya kita. Nah itu gimana? Ya kita sampaikan, Pak, di kontrak kita kan pekerjaannya kan ini, volumenya juga yang 11 ini. Nah ini kan pekerjaan kontraktor lama kan. Ya kalau mau dikerjain dari kita ya bisa Pak, kita buatkan RAP-nya. RAP baru. Oke Mas, bisa minta diskon Mas. Oh ya itu gampang lah Pak, nanti bisa lah itu. Akhirnya ya kita kerjain juga. Ya intinya pokoknya kita melayani sampai tuntas lah ya. Iyalah, kasihan juga yang punya rumah. Udah keluar duit banyak-banyak kok rusak terus nih. Nah. Iya. Oke. Mungkin apalagi Bang Ded selain itu, apakah udah selesai? Kalau dari kontrak-kontrak yang sebelumnya udah selesai semua, cuman biasanya owner itu kedepannya kayak Mas pengen nambahin nih, Ada pengen tambah-tambahan nambahin ya. Tapi kalau yang kerjaan yang di lapangan sih udah selesai, yang di Green udah selesai semua 100%. Oke. Masa pemeliharaan juga hanya beberapa bulan doang kok, itu juga di beberapa titik doang. Itu penjelasan dari Bang Dedi mengenai proyek yang sudah kita apa ya? Kita kerjakan di daerah Semarang, tepatnya di perumahan Greenwood. Perumahan Greenwood tuh maksudnya mana ya? Semarang. Itu perbatasan lah. Itu perumahan, jadi guys perumahan Greenwood tuh adanya di Semarang Barat, perbatasan dengan Gunung Pati. Nah, kalian pasti kalau di sana tuh pasti tahu tuh kalau di situ tanahnya labil. Tapi banyak tuh yang bikin perumahan di sana. Karena harganya murah. Ya pasti lebih murah karena bukan lahan. Nah, hati-hati tuh kalau dapat kontraktor yang nggak tahu dengan strukturnya, yang asal ngawur. Bahaya banget tuh kalau kalian yang rumahnya di tanah labil mau cari kontraktor, cari yang berpengalaman seperti Wibangun. Ingat bangun, ingat Wibangun.